Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya lagi kegiatan hari ini ya, seperti biasa. Pokoknya kalian jangan bosan-bosan. Semoga videonya menghibur untuk teman-teman semua. Kegiatannya seputar ibu rumah tangga yang kerjaannya selalu berulang dan itu-itu aja. Nah, ini yang pertama aku lagi cuci dulu untuk kacang merah. Ini kacang merah yang kemarin aku beli, segini tuh harganya 10.000. Jadi untuk hari ini aku mau masak kacang merah khas orang Sunda. Teman-teman di sini ada orang Sunda, ada yang tahu juga kah tentang sayur kacang merah ini? Boleh komen ya. Dan teman-teman sebutin juga dari daerah mana, karena kemarin tuh aku pikir sayur kacang merah tuh yang tahu cuman orang Garut, ternyata orang Bandung juga ada, terus orang mana ya kalau nggak salah Ciamis atau Kuningan gitu ya. Jadi nanti teman-teman komen aja dari daerah mana. Nah, ini kacang merahnya udah aku cuci bener-bener bersih. Tadi aku rendam dulu sebentar biar kotoran yang menempel di kacangnya itu luntur ya. Lanjut, ini aku mau rebus terlebih dahulu untuk kacangnya, baru nanti kalau misalnya sudah empuk baru aku masukin untuk perbumbuannya. Ini bumbunya simple banget, cuman diiris-iris aja, nggak pakai repot pokoknya. Untuk bumbunya ini cuman bawang merah sama daun bawang, udah kayak gini aja. Tapi dulu zaman nenek aku pas aku lagi kecil kadang cuman pakai daun bawang aja teman-teman, mungkin karena dulu tuh nenek aku lagi nggak punya bawang merah sih kayaknya. Tapi tetap enak kok kalau misalnya nggak pakai bawang merah, tapi menurut aku lebih mantap lagi kalau ditambahin bawang merah. Tuh, bumbunya cuman kayak gini aja, ditambahin daun salam sama lengkuas, dan jangan lupa dikasih asam sama gula merah. Oke, ini lanjut aku mau ngulek bumbu bawang merah sama bawang putih. Jadi mau aku goreng gitu teman-teman. Untuk tempenya dibikin bakwan, cuma nanti untuk tempenya tuh aku tumbuk gitu teman-teman, karena bosan juga kan, bingung juga tempenya mau diapain dan tempenya juga sedikit. Jadi aku mau buat bakwan aja nih. Bumbunya kayak gini aja, simple banget sih. Nah, ini untuk tempenya mau aku ulek. Jadi ini aku punya sisa tempe tuh segini. Jadi mau digoreng juga kayaknya kurang gitu ya. Dan ini juga kebetulan tempenya tuh udah kayak agak bau asem gitu, karena ini kayaknya udah 3 harian. Jadi ini aku bikin bakwan seperti ini aja teman-teman. Kalau misalnya udah selesai aku tumbuk, tinggal aku tambahin kayak terigu, terus ditambahin ketumbar, jangan lupa dikasih seasoning kayak garam sama penyedap. Ini aku tambahin nanti pakai bubuk kaldu ayam. Kayak gini aja sih teman-teman, ini ngasal banget. Ini kaldu ayamnya aku pakai merek Sedap, baru nyobain sih. Oke, ini untuk kacangnya udah mulai empuk. Ini aku masukin dulu untuk lengkuas sama daun salamnya, terus aku rebus kembali. Ini aku ngerebusnya tuh pakai api kecil aja, nggak usah pakai api besar. Jadi masaknya pelan-pelan aja teman-teman. Oke, sekarang lanjut. Ini aku mau nyuci telur dulu. Semalam tuh aku beli telur dan aku kaget dengan harga telur ternyata naik lagi. Kayaknya pas terakhir aku beli tuh sekitaran 27.000 gitu ya. Tapi pas semalam aku beli ternyata di harga 30.000. Masya Allah, kebutuhan apa sih yang nggak naik ya di tahun ini? Kayak gula juga Masya Allah, dari biasanya harganya ya paling 12 atau 13.000, sekarang udah 18.500. Mahal-mahal ya teman-teman, telur naik. Terus bumbu-bumbu kayak bawang merah, bawang putih itu juga pada naik. Kayaknya gimana gitu ya. Cuman bisa pasrah aja kalau kita mah ya teman-teman, sebagai rakyat jelata. Oke, ini untuk kacangnya udah bener-bener empuk. Aku masukin bawang merah, terus gula merah, sama asam ya. Itu asamnya aku pakai asam Jawa. Terus ini tinggal aku masak lagi. Tuh, ini kalau udah pakai gula merah dia warnanya lebih pekat. Pokoknya wajib pakai gula merah ya teman-teman, karena itu yang bikin enak. Nah, ini biar perpaduannya aduhai. Jadi ini aku goreng ini ikan asin karena udah paling cocok banget kalau misalnya bikin
sayur kacang merah sama ikan asin. Tapi kalau suami aku lebih senang sama tahu sih katanya. Oke, ini ikan asinnya aku pakai ikan asin Japu yang kemarin aku beli. Ini juga sih paling yang makan aku doang sih sama adik aku, teman-teman. Kalau kakak itu nggak makan ikan asin, nggak tahu kenapa, kayaknya dia sih belum nyobain ya. Nanti mah kalau udah rumah tangga mah apa sih yang nggak doyan ya teman-teman. Kayak apa sih, kayak dulu juga gitu ya, banyak orang yang nggak suka ini, nggak suka itu, tapi kalau udah nikah tuh kayaknya apapun doyan ya teman-teman. Karena banyak juga kan yang lagi gadisnya tuh nggak doyan pete sama jengkol, tapi pas udah nikah doyan banget. Di sini siapa yo yang kayak gitu? Tapi kalau aku lagi kecil sih kayaknya jarang ya makan jengkol, tapi sekarang malah doyan, cuman jarang banget makan jengkol. Karena kalau misalnya aku makan jengkol, seperti teman-teman tahu, jadi kalau misalnya aku pengen makan jengkol tuh aku ya harus nyari temennya, karena di rumah itu yang makan jengkol ya cuman aku aja. Nah ini udah aku goreng ya untuk bakwannya, segini aja gorengnya. Kalau misalnya nanti kurang tinggal goreng aja lagi, karena kalau bakwan itu lebih enak dimakannya anget-anget ya. Apalagi kalau misalnya sama cabe, ini udah enak banget sih. Oke, ini udah mateng, alhamdulillah mateng semuanya. Jadi yang aku masak tuh cuman kayak gini aja hari ini, sederhana banget tapi masya Allah nikmat teman-teman. Lanjut, ini pas sekitar jam 8 aku mau belanja beberapa kebutuhan seperti biasa ya. Kalau emak-emak kebutuhannya tuh kebanyakan yang berbusa-berbusa, yaitu persabunan. Tapi nanti ada sebagian sih yang aku mau beli di pasar online. Jadi ini aku beli yang nggak ada aja di pasar online teman-teman. Aku mau beli sabun colek. Nih aku seringnya beli yang putih, kan ini biasanya untuk nyuci piring yang berlemak banget. Aku sukanya yang warna putih karena dia nggak berbau banget. Kalau warnanya yang ungu sama pink menurut aku terlalu menyengat kalau misalnya untuk nyuci piring. Nah ini aku juga beli margarin. Terus ini aku nyari masako yang rasa ayam itu nggak ada, ternyata rasa daging semua, jadi aku nggak beli di sini. Terus ini aku juga beli tepung ketan karena aku pengen bikin bongko pisang. Dan ini juga aku beli terigu merek kunci biru. Ini untuk harganya aku nggak tahu karena di sini tuh kadang harganya nggak tertera semua gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita pengen tahu harganya harus nanya dulu ke kasir. Tapi kadang aku malas, jadi ya udah ambil aja. Dan di sini sih untuk harganya murah-murah teman-teman. Oke, ini tadi pas aku pulang dari belanja, ternyata toko ikan ini masih buka. Jadi ya udah, ini aku beli ikan mas. Ini segini tuh harganya 32.000 atau 34 gitu teman-teman. Kalau nggak salah sih ini 34.000 karena per kilonya tuh 45.000. Aku juga baru tahu ini ternyata ikan mas naik. Biasanya sih harganya 40 ribuan ya per kilo. Dan sekarang 45.000. Tuh kan apa sih yang nggak naik ya teman-teman. Semoga kita ada rezekinya ya buat membeli kebutuhan sehari-hari, buat anak-anak sekolah, pokoknya buat semuanya ya teman-teman. Amin. Semoga rezeki kita selalu lancar dan selalu dikasih kesehatan pastinya. Ini aku beli ikan mas karena aku pengen bikin masakan khas Batak, yaitu arsik. Aku kepengen banget, waktu itu aku pernah makan dikasih sama tetangga dimasakin gitu. Jadi aku pengen masak sendiri, pengen tahu nanti aku masak sendiri rasanya enak atau enggak. Dan kebetulan juga di kulkas aku itu ada kecombrang, ada asam gelugur, ada juga andaliman. Untuk andalimannya waktu itu dikasih sama tetangga aku teman-teman. Jadi nanti mau masak sendiri. Aku sukanya dari masakan arsik khas Batak itu, jadi nggak bikin enek gitu loh teman-teman, karena rasanya tuh asam, pedes, gurih, pokoknya sedep gitu teman-teman, nggak kayak rasa pepes gitu. Kadang kalau masak pepes itu suka ada agak enak-enaknya ya, tapi karena ini rasanya ada asam, jadinya enak gitu teman-teman. Nah ini ada Abang Oreo yang ngerempongin, tapi ngeremponginnya sih cuman kayak gitu aja.
dia pengen nongkrong di depan kulkas karena mungkin enak adem. Lanjut, ini aku mau bongkar dulu belanja bulanannya. Ini aku beli minyak merek Sanko, aku beli 4 liter. Ini harganya tadi tuh 33.000, aku beli 2. Tapi ini aku belinya di Alfamart, dan ini di Alfamart ternyata dia jual gula harganya 17.000, tapi maksimal satu orang 1 kilo. Terus ini juga aku beli kaldu ayam merek Sedap, ini tadi juga aku belinya di Alfamart. Harganya ini lagi promo, kalau nggak salah 10 ribuan teman-teman. Dan gak lupa juga untuk perkopian, ini aku beli 4 renceng, satu rencengnya tuh harga 13.000. Terus ini aku juga beli margarin, jadi totalnya ada 4 margarin. Untuk kopi sih ini kemarin aku beli di warung yang dekat rumah aku, jadi dia tuh ada jual kayak agen gitulah, pokoknya murah-murah teman-teman. Aku belinya tadi barengan sama telur. Bukan tadi sih, belinya semalam. Terus ini aku juga beli ini nih, beli tisu tadi yang jualannya kakek-kakek, jadi ya udah aku beli aja. Terus ini aku juga beli keju, itu kalau nggak salah sih beratnya 250 gram, harganya 15.000. Nah ini untuk total margarinnya, jadi aku beli 4. Ini kopi tuh tadi aku potong sendiri di toko Family Mart, cuman robek, jadi aku bilangin ke kasirnya tadi ini robek sama aku, tapi nggak apa-apa nanti aku beli. Ya iyalah, orang aku yang nyobekin ya. Harus tanggung jawab. Nah ini juga beli susu ini nih, nggak tahu buat apa, beli aja. Tapi ini bukan dari Nestle ya, dari PT apa Tirta ya kalau nggak salah. Dan ini juga aku beli Super Sol, terus sama beli gantungan baju, ini beli di toko perabotan, sama beli celengan. Siap-siap nyelengin lagi ya teman-teman buat nanti insya Allah tahun depan buat Ramadan gitu ya, buat Lebaran. Dan udah ini aja yang aku belanjain, gak banyak-banyak ya, belanjanya cuma segitu aja. Sekarang aku lanjut mau beresin belanjaan-belanjaan atau stok-stok makanan. Nah suka ada yang tanya, Teteh kalau udah belanja bulanan gitu suka masih nyicil nggak sih ke warung? Kalau aku sih enggak ya teman-teman, biasanya aku udah nggak ke warung, jarang gitu teman-teman. Kalau misalnya aku udah belanja bulanan terus ke warung lagi untuk beli sesuatu, kecuali kopi. Kadang kalau kopi sih emang kurang teman-teman. Kalau misalnya adik aku yang lagi sering banget kopi gitu, terus aku juga kadang sering gitu, nah itu kadang aku kurang. Tapi untuk kayak persabunan, kayak minyak itu aku jarang sih, makanya aku tuh orangnya jarang ke warung. Ya karena kan emang udah aku penuhin gitu belanja bulanannya. Oke, ini untuk persabunan aku simpan di sini. Ini aku belum beli sampo sama sabun cair, tapi untuk stok sabun cair sih masih ada 2 pouch lagi yang besar, tapi nanti mau beli lagi lah. Terus lanjut, ini aku mau rapihin stok-stoknya, aku mau masukin ke sini. Di dalam storage ini tuh aku nyimpennya random dan gak rapi sama sekali sebenarnya. Yang penting masuk aja, jadi gak kelihatan berantakan banget. Nah ini di dalam satu storage itu aku simpennya random banget pokoknya. Ada plastik gitu ya, terus ada juga kayak terigu, gula. Ini kalau gula wajib masuk ke sini karena ini tertutup ya. Kalau misalnya nggak tertutup nanti disemutin. Nah ini untuk kerupuk, emping aku simpan di sini. Pokoknya kalau aku tuh nggak bisa nyimpen apa-apa tuh di ruang terbuka gitu teman-teman, yang nggak tertutup karena ya itu semut. Kerupuk aja disemutin pokoknya. Dan ini sekalian aja aku elapin juga karena udah banyak banget debunya. Jadi mumpung aku rapihin, jadi sekalian aja aku elapin. Nah ini di sini tuh ada beras yang tumpah teman-teman, jadi ini aku bersihin dulu berasnya, aku kumpulin dan sekalian aja ini aku elapin. Di kolong ini nggak selalu rapi, selalu berantakan sebenarnya, cuman kadang di video tuh nggak terlalu kelihatan berantakannya.
Sambil aku beres-beres, sambil nanyain teman-teman kabarnya gimana hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat semua, nggak ada yang sakit pokoknya. Nah sekarang kan cuacanya lagi panas banget ya mam, dan rasanya tuh pengennya minum air es terus kalau aku. Padahal jangan gitu ya, jangan terlalu banyak minum air es. Karena takutnya malah jadi radang kayak aku waktu bulan Ramadan, mungkin karena aku tuh kebanyakan minum air es kali ya, dan cuacanya lumayan panas pas pertengahan Ramadan itu, jadinya aku drop banget sampai nggak ada suara selama 2 minggu karena radang itu. Jadi sebaiknya sih jangan minum air es terlalu banyak di saat cuaca yang bener-bener panasnya tuh luar biasa banget deh teman-teman. Oke, ini aku lanjut nih kopinya, mau aku masukin aja ke dalam wadah. Sengaja aku beli kopi yang ini karena aku nanti pengennya kalau aku minum kopi jangan pakai gula pasir tapi pakai gula semut gitu ya, atau gula merah yang bubuk itu. Pengen banget ngurangin gula tapi rasanya susah banget. Tapi sedikit-sedikit lah, ayo bisa gitu ya teman-teman. Dan aku juga sih kalau minum kopi saset kayak gulanya tuh nggak aku aduk, jadi bagian atasnya aja aku aduk. Tapi ya sebenarnya mah sama aja ya. Tapi mungkin ya lumayan lah berkurang, nggak terlalu manis-manis amat gitu. Oke, ini aku refill untuk teh juga. Aku kalau teh sukanya merek Tongji ini karena rasanya enak dan beda gitu ya rasanya dari teh-teh yang lain. Oke, ini yang terakhir aku mau buang sampah dulu sama buang anak kecil ini nih. Bercanda. Gak mungkin ya, karena aku sayang banget sama dia. Walaupun kucing aku tuh kebanyakan kucing kampung gitu ya, tapi aku ya sayang aja teman-teman. Apalagi si bocil itu, karena aku ambilnya bener-bener dia yang kayak udah mau sekarat gitulah. Makanya dia sekarang hidup aja udah beruntung banget gitu, aku udah bersyukur banget. Jadi alhamdulillah. Dan ini teman-teman videonya udah selesai. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum, bye.